pengusaha diuji bertahan, apakah akan menang, tapi kita lebih senang dengan pengusaha diuji bertahan dan lalu menang. Biar rasa optimisme katanya menimbulkan imun-imun yang bisa mengusir virus corona ini, Bu. Baik, Pak Babai sudah siap untuk memberikan pengantarnya atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oh, siap, Pak. Alaza. Siap, Pak. Gimana, Pak, dengan Bank DKI ini kan kita berharap bahwa banyak stimulus-stimulus buat teman-teman UMKM yang menurut Bang Sandi berkali-kali terpukul jatuh di ronde pertama nih. Kalau di 98 kan kita masih bisa survive dengan belanja di antara kita sendiri, tapi di kondisi saat ini kita terpukul jatuh di mana di ronde pertama, dan memang Kadin DKI dan semua asosiasi-asosiasi banyak juga yang dimayoritasi oleh teman-teman pelaku UMKM. Nah, kita sangat-sangat berharap ada stimulus atau dari perbankan yang bisa membantu teman-teman apapun itu kebijakannya sehingga mereka bisa bertahan, Pak. Silakan, Pak Babai. Masih di mute, Pak. Masih di mute, sorry, Pak. Maaf, Pak. Oh iya, nah. Siap, ya. siap. Pak, oke. Pak Laza, terima kasih. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wagub yang kami hormati, Bang Sandi yang kami kagumi, ya, Bu Diana yang kami kagumi juga, Bapak-bapak semuanya di Kadin yang sangat saya kagumi karena Bapak-bapak adalah pengusaha tulang punggung ekonomi nasional, ada di para pengusaha. Dan katanya 9 dari 10 rezeki itu adalah dari berwirausaha. Nah, berkaitan dengan tema kali ini yang kalau saya kasih judul yang materi saya ini adalah kolaborasi untuk tahan uji, bangkit dan menang, gitu ya. Seperti itu. Coba saya paparkan mungkin dalam 7 menit gitu ya. Bagaimana Bank DKI untuk senantiasa berjuang bersama-sama para pengusaha dan juga para UMKM. Kalau kita lihat pandemi ini memang berakhirnya masih belum tahu kapan gitu ya. Tetapi sebagai manusia berpancasila, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa ini semua adalah cobaan dan di balik cobaan itu ada kemudahan gitu ya. Jadi bahasa agamanya innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Jadi di balik kesulitan itu ada kemudahan atau bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ini pasti ujian ini juga nanti kita akan mendapatkan kemudahan. Terus bagi Bank DKI sendiri di slide berikutnya bahwa sesuai dengan program-program dari pemerintah, terutama pemerintah Provinsi DKI, ya. Jadi Bank DKI dalam menghadapi masa COVID ini ada 3 hal yang kita fokuskan. Satu adalah bagaimana kita membantu di sektor kesehatan. Jadi kita ada 32 RSUD, ada 400 puskesmas gitu ya. Sektor kesehatan ini kalau bagi perbankan dilihatnya adalah bagaimana kita menjamin cash flow sektor kesehatan ini aman. Gitu ya. Karena cash flow itu dalam bisnis adalah darah dan jantungnya atau cash is the king katanya. Jadi cash flow ini sangat penting sehingga Bank DKI sebagai banknya Pemprov, bank pemerintah turut menjaga cash flow yang ada di rumah sakit itu dan puskesmas yang jumlahnya 32 RSUD dan 400 puskesmas. Sehingga operasional rumah sakit berjalan dengan baik gitu ya. Yang
tak kalah pentingnya adalah di masa pandemi ini adalah masalah pangan. Gitu. Jangan sampai terjadi gejolak pangan, gitu ya. Terus inflasi tidak terkendali. Nah, kita bersama BUMD Pangan DKI, jadi ada Dharma Jaya, Food Station, sama Pasar Jaya, bahu-membahu agar ketersediaan pangan, terutama yang pokok ya, beras gitu, terus protein seperti ayam, sapi, daging ayam gitu ya, itu terjamin kelancaran dan keberadaannya dan harganya di DKI ini, sehingga masyarakat tidak panik gitu ya. Krisis tahun 98 itu kan terjadinya krisis selain sektor perbankan itu adalah karena rakyat panik gitu. Nah, jadi ini jangan sampai terulang gitu, sehingga kita benar-benar mensupport masalah ketahanan pangan ini. Nah, yang ketiga adalah sektor usaha produksi atau UMKM dan retail. Jadi bagaimana masyarakat supaya di masa pandemi ini bisa tetap berproduksi, terus menghasilkan sesuatu, ekonominya berputar gitu ya. Itu tujuan kita. Nah, nanti kita bahas yang di sektor usaha produksi ini. Next. Nah, sebelum membahas sektor usaha produksi itu, jadi di masa pandemi ini mungkin ini nanti para pengusaha Kadin juga bisa melakukan hal yang sama seperti perbankan gitu ya, karena perbankan ini high regulated, jadi prosedur-prosedurnya itu ditata rapi gitu ya, ditata sedemikian rupa sewaktu menghadapi COVID ini. Jadi kita ada quick check portofolio gitu ya, terhadap portofolio kredit yang dimiliki, terus terdampak. Jadi yang paling terdampak itu ada sektor apa saja, dan yang masih bisa survive dan masih bisa tumbuh sektor apa saja. Terus identifikasi per debitur kita, menyusun skenario pelaksanaan, menyusun kebijakan. Jadi kebijakan di masa COVID tentu saja berbeda dengan kebijakan di masa normal, sehingga kita melakukan penyesuaian dan sosialisasi serta komunikasi kepada karyawan dan masyarakat. Oke, next. Nah, untuk program relaksasi kepada debitur ya, Bank DKI melakukan karena ini masa COVID, produksi turun gitu ya, terus juga aktivitas usaha turun, sehingga profit juga banyak yang mengalami penurunan. Nah, sehingga kita melakukan sesuai dengan POJK-nya, menangguhkan pokok pinjaman. Jadi pokok pinjamannya ditangguhkan, itu ditangguhkan ke tahun depan gitu ya. Terus juga selain penangguhan pokok pinjaman, penurunan bunga. Jadi bunganya bisa diturunkan juga gitu ya. Nah, terus juga penambahan tenor jangka waktu kreditnya kita bisa dipanjangkan. Jadi yang pada akhirnya pengusaha ini merasa waktu melakukan cicilan ke bank jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Nah, ini program ini sangat menyelamatkan sektor UKM, gitu. Karena 70% UKM kita melakukan ini, gitu. Jadi 70% UKM kita ini melakukan tadi ya, penangguhan pokok pinjaman, penurunan bunga, penambahan tenor, dan ini bisa satu UKM itu bisa sekaligus boleh tiga-tiganya gitu. Jadi boleh penangguhan pokok pinjaman plus penurunan bunga dan juga tenornya diperpanjang. Next. Nah, ini penyaluran kredit kita ke sektor UMKM ya. Jadi ada ke debitur existing, terus juga di Pasar Jaya, tenan-tenan Pasar Jaya itu. Jumlah tenan Pasar Jaya itu ada 160 ribuan, terus ada jackpreneur, terus ada pelaku usaha mikro, ada usaha kecil retail, terus kontraktor juga gitu. Terus ada linkage, terus ada jacklingko seperti pengusaha outlet seperti itu. Nah, ini salah satu yang kita gambarkan, tetapi masih banyak lagi jenis usaha yang lain-lainnya. Ini masuk nih. Speaking.
nih. Oke, next. Nah, kita juga merilis karena tadi di masa pandemi ini social distancing ya. Jadi kita merilis adanya e-order dari kolaborasi antara Pemprov DKI, Bank DKI untuk para pengusaha UMKM di DKI Jakarta ini. Jadi kalau sebelum COVID anggaran makan minum dan yang kecil-kecil lah ya di Pemprov DKI itu kurang dinikmati oleh sektor UMKM. Nah, ini kita yang tadi yang anggaran belanja Pemprov tadi yang 800 miliar. Kalau di masa tidak COVID ya. Kalau sekarang di masa COVID pastinya menurun gitu. Nah, ini kita khususkan untuk sektor UMKM. Jadi nanti UMKM itu daftar ya ke kecamatan-kecamatan atau bank DKI yang ada di kecamatan untuk ikut e-order. Nanti diverifikasi, terus dapat admin, e-order ya. Terus setelah itu nanti UKM posting barang-barang yang mau dijualnya. Nah, nanti Pemprov dan BUMD akan bisa membeli melalui e-order tersebut dan itu pembayarannya bisa cepat gitu ya. Ini yang e-order yang kita rilis, insya Allah bisa membantu para UMKM itu, dan juga kita membina UKM-UKM yang ada di RT RW. Jadi ada grup-grup WA per RW gitu mengenai jual beli di antara mereka sendiri satu RW itu, dan kita fasilitasi QRIS. Jadi jual belinya itu bisa dengan tidak harus pakai dengan tunai, tadi dengan QRIS gitu ya. Nah, ini juga membantu karena katanya penularan COVID itu bisa juga melalui uang yang kita pegang gitu ya. Nah, itu kalau dengan QRIS menjadi terminimalisir seperti itu. Pak Babai, maaf Pak Babai. Iya Pak. Bisa ditahan sebentar Pak Babai. Iya Pak. Pak Wagub akan masuk. Boleh Pak. Iya. Bentar Pak, bentar ya. Iya Pak. Enggak Pak Babai dulu. Hah? Silakan Pak Wagub. Enggak Pak Babai dulu aja Pak, selesaikan. Oke, siap Pak Wagub. Saya Pak Babai. Izin Pak Wagub. Ya. Next ya. Next. Nah, ini critical success factor-nya untuk segmen mikro di UMKM DKI ya. Kita next aja. Next. Nah, ini yang untuk apabila UKM mikro itu butuh pinjaman. Kalau yang tadi e-order itu jual, jadi dia menjual barangnya. Kalau ini, kalau membutuhkan pinjaman, maka bisa juga dilakukan secara online. Jadi nanti silakan mengajukan formulirnya itu melalui online. Jadi ini link online-nya, silakan nanti masuk ke link itu, ngisi data gitu ya, terus dikirim. Kira-kira data yang diisinya seperti yang di kanan ini. Jadi ada usia minimal 21, KTP, NPWP gitu ya, surat nikah, keterangan usaha. Nah, surat keterangan usaha ini dikeluarkan oleh kepala desa, lurah, Jogja itu memang dari terkenal kepala desa, dengan lurah atau wisatanya, RT atau RW. orang-orangnya, Dan itu kulinernya, surat ini bisa dan cepat, tidak lupa keluar 1-2 wisata hari sudah oleh-olehnya. bisa keluar surat. Di balik usaha banyaknya oleh-oleh dari yang bisa kepala jadi desa. buah tangan, Nah, mungkin banyak tangan-tangan itu kreatif Pak yang Laza yang mewujudkannya, bisa saya yaitu sampaikan. para Mudah-mudahan UMKM. bermanfaat. Terima kasih Ngomong-ngomong soal banyak. UMKM, Billahi sudah taufiq wal pada tahu hidayah. belum sih Wassalamualaikum apa warahmatullahi kepanjangan wabarakatuh. dari UMKM? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Babai. Mungkin ada satu sesi yang khusus kita dengan Bank DKI ini kayaknya, karena kita melihat ada yang menarik dan dari konsentrasi Bank DKI tadi ada 3 hal, yaitu kesehatan, ketahanan pangan, usaha, dan kita kayaknya kalau nomor 2 ketahanan pangan nih kita udah yakin aja lah, karena ada Pak Kira-kira deh. Bos Station di sini. Kita Kalau UKM udah yakin aman pasokan pangan, dan kita konsentrasi mungkin ke sektor usaha nantinya Pak ya. Baik, Ya, Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, saya langsung persilahkan untuk bisa
memberikan masukan dan arahannya, dan di sini Pak Wagub kita kira usaha memilih nikahi judul kamu. pengusaha diuji bertahan dan Oke benar. deh, Jadi ada sama Mbak siapa tadi? optimisme yang Intan sama dipancarkan Nisa. dari Thank you banget ya. webinar pada Sebelumnya sore hari kenalin ini. dulu Silakan deh. Pak Wagub. Masnya siapa, mbaknya siapa? Pak Laja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Lagi jalan-jalan. semua. Dari mana gitu? Yang kami hormati Ibu Diana Dewi, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta beserta jajaran pengurus dan dewan pengurus lainnya, para anggota Kadin DKI Jakarta sekaligus para pelaku usaha, para pejabat lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadirin yang berbahagia, dan khususnya para narasumber, Pak Sandiaga Uno, ya, sahabat, saudara dan keluarga kita, wapres kita, dan juga Pak Babai Farid Wajidi, Direktur Kredit UMKM ya dari Bank DKI, dan semuanya saja. Terima kasih, saya diberi kesempatan, alhamdulillah bisa tampil hadir di acara webinar yang diselenggarakan oleh Kadin Provinsi DKI Jakarta dengan judul Pengusaha Diuji Bertahan dan Menang ya. Memang kalau kelebihan pengusaha, apapun kesulitannya, insya Allah tidak hanya bisa bertahan, tapi menang. Tadi ayatnya sudah disitir oleh Pak Baba ya, dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Terlebih bagi orang-orang yang senantiasa optimis, senantiasa sedekah dan mengedepankan keberkahan dalam kehidupannya, dalam berbagai usahanya, insya Allah tidak hanya mendapatkan kemenangan, tapi juga keberkahan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin menyampaikan beberapa hal, singkat saja. Yang pertama terkait data ya, data COVID-19 di DKI Jakarta. Per 22 September itu jumlah orang yang dites itu terakhir itu 61.720 orang ini per minggu ya. Persentasi kasus positif sepekan terakhir itu 12,5%, persentasi kasus positif secara total di DKI Jakarta 7,7%. Tingkat kematian itu ada 2,5%. Jadi Jakarta itu termasuk yang bahkan dibandingkan angka global, angka dunia, bahkan dibandingkan angka DKI, kita termasuk yang paling kecil DKI Jakarta. Kemudian juga begitu, tingkat kesembuhan kita juga tinggi, yaitu 77,3 bahkan sampai 78,2. Artinya apa? Artinya sekalipun memang di Jakarta itu ada peningkatan yang cukup besar terkait penyebaran COVID, tapi kita bisa mengatasinya dengan baik sehingga bisa menekan angka kematian dan juga meningkatkan angka kesembuhan. Ya. Memang Bapak Ibu jangan kaget kenapa di Jakarta angkanya tinggi terkait penyebaran. Memang metode kami berbeda. Ya. Metode kami adalah ingin menyelesaikan masalah dengan cara utama mengidentifikasi masalah. Cara mengidentifikasi masalah yang cepat adalah memperbanyak testing, sehingga harian testing kami itu dari 5.000, 6.000, 8.000 sekarang sudah rata-rata 8.000 sampai 10.000 per hari. Ya. Itu sudah 6 kali lipat dari standar yang diminta oleh WHO. Jadi Jakarta itu testingnya hampir 50% dari semua testing yang dilakukan 33 provinsi di luar Jakarta. Jadi 50% hampir dari testing yang ada di Indonesia itu dilakukan oleh Jakarta. Nah, dengan mengetahui banyaknya yang terpapar, maka kita dengan cepat bisa melakukan berbagai pencegahan dan penanganan. Makanya alhamdulillah tingkat kesembuhannya tinggi dan kematiannya. Poin saya jangan hanya melihat penyebarannya, tapi lihat angka kematian yang menurun signifikan dan angka kesembuhan yang meningkat. Yang kedua terkait pertumbuhan ekonomi di Jakarta, memang triwulan kedua 2020 terkontraksi sebesar minus 8,22%. Bila dibandingkan dengan triwulan kedua 2019. Pertumbuhan ekonomi itu triwulan kedua minus 11,38% dibandingkan triwulan pertama 2020. Kemudian lanjut, nah dampak COVID terhadap masyarakat atau individu, ya kalau kita lihat di layar, kurang lebih 500.000 pekerja di Jakarta di PHK. Ini data Kemenko Perekonomian April 2020. Orderan ojek online berkurang 50-80%. Ini data gabungan dari aksi roda 2 April 2020. Kurang lebih 44.000 pekerja seni di Indonesia kehilangan pekerjaan. Ini data Parekraf.
Kemudian dampak COVID terhadap UMKM, ini penting bagi kita. Indeks retail Jakarta terkontraksi minus 52,7%. Ini data BPS DKI Jakarta Agustus 2020. Sektor transportasi mengalami penurunan lebih besar 75%. Ini data BPS DKI Jakarta Agustus 2020. Omset UMKM ini turun sampai 70%. Ini data HIPMI ini kita ambil nih. Maret 2020 banyak UMKM termasuk PKL tutup akibat ditutupnya berbagai destinasi wisata. Kemudian dampak COVID-19 terhadap usaha besar. Penurunan produksi kendaraan versi Gaikindo itu sebesar minus 85%. Penjualan Mei 2020 anjlok sampai 96,4%. Ini data BPS DKI Agustus 2020. Akupansi rate penginapan dan atau hotel menurun 54,23%. Ini data BPS nih. Sepertinya malah lebih besar dari ini penurunannya. Mall merugi minus 9,8 triliun dalam 2 bulan terakhir. Ini data APPBI. Jadi teman-teman HIPMI, Kadin, udah berkurang drastis nih ke mall-mall. Nah, jadi mall rugi nih. Nah, kemudian selanjutnya sektor terdampak paling parah. Ini penyedia akomodasi, makan dan minum itu minus 34,81%, okupansi rate hotel yang menurun signifikan. Transportasi dan perdagangan minus 23,45% akibat penurunan jumlah penumpang. Industri pengolahan itu minus 20,51% akibat penurunan produksi, jam kerja dan impor. Kemudian sektor tidak terlalu terdampak yang mengalami kenaikan, diantaranya informasi dan komunikasi itu meningkat 12,71% akibat peningkatan traffic dan data internet. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial meningkat 9,61% akibat efek langsung pandemik. Jasa pendidikan 0,89%, jasa keuangan 0,8%. Lanjut. Nah, ini fakta terkini pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Jakarta. PDB triwulan kedua 2020 itu minus 5,32%. PDRB Jakarta menurun drastis hingga 8,22%. Kemudian angka kemiskinan DKI Jakarta naik menjadi 118,6 ribu jiwa atau 1,11% dari 362,30 ribu. Yaitu 3,42% pada September 2019 menjadi 480.086 jiwa atau 4,53% pada Maret 2020. Data menunjukkan jumlah orang yang miskin tertinggi di Jakarta sejak tahun 2020, data BPS 2020. Angka pengangguran naik per Juli 2020 terdapat kurang lebih 500.000 pekerja di PHK saat pandemi. Sulitnya menjadi pengungkit dengan keterbatasan. Yang pertama, soal APBN menambah utang 644 triliun dalam 1 tahun. Kemudian APBD, PAD kita hilang 27,7 triliun, APBD kita turun menjadi 40,7 triliun atau 53% yang sebelumnya 87 triliun. Lanjut. Nah, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan inisiatif pemulihan ekonomi terdiri atas stimulus fiskal dan non-fiskal bagi bisnis dan masyarakat. Untuk sektor bisnis diantaranya investor, multinational company, atau badan usaha besar, usaha menengah, usaha mikro kecil, dan sektor informal. Nah, untuk masyarakat terbagi atas masyarakat miskin, masyarakat rentan miskin, dan masyarakat mampu. Lanjut. Strategi sosial ekonomi yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta dalam pemulihan ekonomi diantaranya 1. Melindungi masyarakat rentan, yaitu social safety net, intervensi fiskal, re-engineering dan identifikasi bantuan sosial pangan murah milik Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya penyaluran bantuan sosial pangan COVID dari April sampai Desember bersama dengan Kementerian Sosial. Kurang lebih 2.450.000 ya paket sembako untuk keluarga ya, untuk keluarga. Jadi KK 2,45 juta KK dibagikan sejak Maret bahkan sampai Desember nanti. Nanti kita akan lihat dimungkinkan 2021 terus dilanjutkan pembagian sembako.
Intervensi non-fiskal mengubah strategi keuangan melalui kolaborasi, diantaranya adalah aktivasi kolaborasi UMKM di dapur umum, e-order, dan mekanisme lainnya. Aktivasi kolaborasi untuk top up atau memperluas jangkauan bantuan pangan pada masyarakat rentan akibat COVID-19. Dan aktivasi kolaborasi lainnya. Kemudian ini bagaimana kita memutar kembali roda perekonomian, stimulus ekonomi, diantaranya intervensi fiskal, mengubah strategi bantuan sosial, evaluasi pengalian bentuk dan jumlah bantuan sosial untuk mendorong pergerakan ekonomi. Ini juga sedang kita diskusikan, kemungkinan ke depan kita akan mengusulkan kepada pemerintah pusat, tidak lagi memberikan sembako, tapi memberikan bantuan langsung kepada masyarakat berupa uang cash, sehingga masyarakat yang mendapatkan uang bisa belanja di warung-warung sekitar rumah, supaya ekonomi bergerak. Karena kalau bentuknya sembako, ya mohon maaf, ini yang diuntungkan yang berduit aja nih. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gitu. Nah, ini juga satu sedang kita usulkan ke pemerintah pusat. Relaksasi tanggungan ekonomi selama masa COVID, yaitu relaksasi pajak sektor terdampak, top up bantuan sosial lainnya, KLI, family base bantuan. Relaksasi dan restrukturisasi pinjaman perbankan, ini melalui Bank DKI, tadi Pak Babai sudah menjelaskan, menghidupkan kota bisnis, mendorong bisnis. Di antaranya intervensi non-fiskal, yaitu mempermudah usaha dan bisnis. Penyederhanaan dan proses jemput bola, ini kita melanjutkan apa yang sudah digagas dan dimulai dipelopori Pak Sandiaga Uno. Kemudian kita memberikan izin UMKM, jadi kita yang proaktif, tidak menunggu. Kemudian kolaborasi dengan pihak ketiga untuk sumbangan hibah dan modal UMKM. Kemudian kolaborasi untuk pelatihan dan pemberdayaan UMKM. Terima kasih Pak Sandi dan semuanya teman-teman nih, dari Kadin, dari HIPNI, dari OKOC yang selalu bersinergi membantu Pemprov dan masyarakat Jakarta. Kemudian membangkitkan investasi skala besar, penyederhanaan perizinan pemanfaatan ruang atau IMB dari 367 hari menjadi 65 hari. Insentif tata ruang kepada pelaku pembangunan untuk mengakselerasi pembangunan. Pembangunan kawasan TOD sudah kita mulai, termasuk di Pulau Mas dan Koridor 1 MRT. Insentif penyegaran pembangunan lainnya. Ada beberapa terobosan yang kita lakukan, di antaranya adalah penerbitan izin usaha mikro, pemberian kredit usaha dan dana pemulihan ekonomi oleh Bank DKI, pembentukan koperasi di 12 kampung prioritas. Selanjutnya lanjut, pemulihan ekonomi untuk kita semua, di antaranya Pemprov DKI Jakarta dalam pemulihan ekonomi antara lain melakukan akselerasi dan optimalisasi bantuan langsung masyarakat melalui evaluasi, repackaging, bentuk dan jumlah bantuan sosial. Penyelamatan dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui prioritas dan enlarging potensi penyaluran program UMKM di Jakarta. Kemudian percepatan kegiatan proyek pembangunan berdampak besar melalui usulan proyek pemulihan ekonomi yang bersifat strategis untuk mega proyek dan cepat dan menjadi isu yang. Kemudian berikutnya percepatan proyek infrastruktur dasar dan program perkotaan melalui pinjaman pusat. Ada usulan proyek untuk eksekusi dan loan dari Kemenkyu, loan sebesar 12,5 triliun yang sudah kita usulkan dan disetujui, kemudian 2 triliun untuk BPD, dan potensi loan lain selanjutnya, baik dalam bentuk program maupun proyek. Pengembangan ekonomi inovatif perkotaan pasca COVID-19 melalui usulan pembangunan perekonomian inovatif masa depan. Yang saat ini digalakan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pemulihan ekonomi, yaitu KSBB, kolaborasi sosial berskala besar, yang mengajak partisipasi dari masyarakat maupun instansi bersama-sama dalam memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang dapat diakses melalui laman corona.jakarta.go.id. KSBB terbagi menjadi KSBB Pangan dan KSBB UMKM. KSBB Pangan yaitu bantuan sosial berupa paket sembako bagi masyarakat. Kemudian KSBB UMKM yaitu bantuan terhadap UMKM terdampak COVID-19 meliputi UMKM, lokasi binaan, lokasi sementara, lokasi promosi, dan UMKM mandiri. Selanjutnya bantuan tersebut yang meliputi bantuan sarana prasarana, kebersihan, higienitas dan pelatihan dan pinjaman modal. Alur dari KSBB UMKM yaitu dengan membuka laman corona.jakarta.go.id, kemudian
kolaborator dapat melihat peta sebaran UMKM dan profil serta produk UMKM yang akan dibantu. Ini juga dukungan teman-teman dari HIPMI, Kadin, dan OKOC. Kolaborator memilih UMKM yang hendak dibantu, kolaborator menginput bantuan atau modal yang akan diberikan, kemudian proses penerimaan bantuan antara kedua belah pihak. Untuk mengetahui detail profil UMKM akan diberikan kontak PIC, Kasat Rel Dinas PPKUKM dari kecamatan lokasi UMKM yang bersangkutan sekaligus sebagai validator pelaksanaan KSBB. Demikian nih dari saya, semoga bermanfaat bagi semuanya, semoga kita juga mendapatkan kesehatan dan sehat selalu. Mohon dukungan teman-teman semua untuk membantu mengkampanyekan, mensosialisasikan protokol COVID, kampanye sosialisasi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lain-lain tentu saya bukan ahlinya nih di bidang ekonomi, ada Bang Sandi dan semuanya, mohon dukungan Pemprov, selalu didukung, dibantu. Saya menyampaikan berkali sama Bang Sandi, saya ini jadi wakil gubernur, wakilnya Bang Sandi nih, ya. Jadi saya ikut aja apa arah kebijakan Pak Sandiaga Uno, ya, terlebih untuk membangun Jakarta, apalagi urusan ekonomi UMKM, saya ikut komando dan arahan. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagub yang kelihatannya kayaknya makin muda nih di kamera. Baik, terima kasih. Enggak, kenyataannya juga makin muda. Saya minta Bang Sandi tahan dulu. Saya minta Bu Diana untuk bisa sebagai sohibul bait untuk bisa menyapa Pak Wagub hingga menyampaikan aspirasi teman-teman. Silakan Bu Diana. Terima kasih Mas Laja. Padahal tadi udah pesan sponsor. Sepertinya Pak Wagub memang harus disapa, tapi Pak Laja sudah cukup menyapa. Tapi dengan sangat hormat Pak Wagub, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan Pak dari awal, kami berharap sekali dapat disampaikan informasi-informasi untuk para pelaku usaha tentang kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Dan kami sudah mendapatkan itu, mudah-mudahan dari teman-teman bisa berkolaborasi kepada Pemprov DKI dan tentunya tadi yang disampaikan Pak Wagub sangat humble sekali bahwa Pak Wagub bukan tidak membidangi ekonomi, tapi saya yakin dengan Pak Wagub menjadi Pak Wagub tidak kurang dari Pak Sandi, sehingga kami bisa disupport dengan baik. Terima kasih Pak Wagub atas pencerahannya dan bersedia dalam kesibukannya menjadi narasumber pada sore hari ini. Ya, terima kasih Bu Dewi. Sebetulnya saya dari awal tadi mengikuti sambutan, memahami, mengerti, kami akan mendukung. Mohon maaf tadi belum tampil fotonya karena sambil makan. Makannya terlambat-lambat nih. Jaga kesehatan Pak Wagub. Kita kerja keras pokoknya mengikuti kebijakan arahan dan melanjutkan program Bang Sandi. Terima kasih Mas Laja. Ya, terima kasih ya Pak Wagub. Silakan Mas Sandi langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, Horas. Horas. Oh, kalau di Kadin DKI itu kalau Horas banyak yang menyambut tuh Pak Wagub. Nah, Pak Sandi. Kalau di DKI ini mesti pakai pantun untuk Pak Wagub. Ini pantunnya. Nonton bola kacamata. Yang main Inggris lawan Kroasia. Bersama Kadin dan Bank DKI, kita bersama bangun Indonesia. Satu lagi ya. Yep. Boleh nggak, Jak? Boleh Mas. Naik sepeda menuju sekolahan. Di tengah jalan, udah kelelahan. Janganlah kita menjadi kaum rebahan. Bersama-sama jadi agen perubahan. Sama Bang Riza jadi agen perubahan. Mantap.
Mantap. Kita Tadi ikut saya Sandi aja. Pak Wagub yang inspiratif dan luar biasa kerjanya, kita pantau terus. Jaga kesehatan Pak Wagub, makan jam segini ini makan siangnya atau makan pagi, makan malamnya nih diduluin. Makan pagi Pak sama Wagub. makan pagi sama siang. Makannya jangan telat Pak Wagub. Kita banyak bergantung sama Pak Wagub. Ya, terima kasih Pak Wagub kehadirannya. Bu Diana yang saya hormati, Bu Diana Dewi, teman-teman Kadin DKI beruntung ada Bu Diana Dewi karena Bu Diana Dewi ini menjadi betul-betul lokomotif lah biar agar teman-teman di Kadin DKI yang sekarang menghadapi begitu banyak masalah bisa bangkit dan berkembang. Pak Babai, hatur nuhun pisan Pak Babai tadi sudah memberikan dan tadi saya catat langsung ada programnya Pak Wagub yang harus bisa tereksekusi, yaitu bantuan likuiditas tadi. Dan Pak Rainer tadi udah marah-marah nih, Bang Rainer nih, Bang Rainer Tobing ini senior saya nih Pak Wagub. Dia bilang mana nih yang konkret nih Bang DKI nih. Dan langsung dijawab oleh Pak Wagub tadi yaitu bantuan likuiditas pemulihan ekonomi via Bank DKI. Nah jadi kalau ini sudah konkret nih. Jadi kita paling enggak hasil dari webinar ini enggak normatif tapi langsung bisa di follow up sama Pak Babai sama Bu Diana Dewi. Tadi langsung teman-teman bisa melihat bagaimana gerak cepat mudah-mudahan ini Pemprov DKI. Nah ini juga ada ulang tahun Kadin Indonesia nih. Saya ucapkan selamat nih buat Kadin Indonesia dan kebetulan Kadin DKI ini mendahului Kadin Indonesia Pak Wagub. Jadi umurnya lebih tuaan Kadin DKI. Jadi ibunya dari Kadin Indonesia itu justru Kadin DKI. Nah saya nggak mau tampilkan presentasi saya karena tadi sudah cukup, tapi secara singkat, dari perspektif ekonomi ada dua fokus nih. Dua fokus yang kita mesti betul-betul perhatikan. Pertama, tadi Pak Ahmad Riza Patria sudah menyampaikan bahwa ekonomi keluarga, khususnya yang dari segi yang keluarga prasejahtera, keluarga rentan miskin itu yang sangat-sangat vulnerable dibantu. Gimana bantunya? Beri bantuan langsung tunai, sumbangan konsumsi, bantuan sembako, bantuan sosial fiskal dan non fiskal cepat tereksekusi. Nah inilah yang akan nanti menggerakkan konsumsi yang sekarang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kita. Kedua, pemerintah nggak boleh lama, harus cepat eksekusi. Karena per hari ini ada paket anggaran yang masih belum optimal dalam tereksekusi untuk menggerakkan kembali ekonomi. Memang fokus kita kesehatan, setuju. 100% kita harus fokus kesehatan. Tapi ada kegiatan ekonomi yang tidak membaikkan kesehatan seperti bantuan langsung, menjaga daya beli, menjaga harga bahan pangan. Di sini juga ada Pak Arief Dirut dari Food Station. Saya juga baru cek, ternyata harga bahan pangan alhamdulillah stabil dan terjangkau. Ini harus kita pastikan supaya tidak nanti harga bergejolak, terus terjadi krisis pangan dan krisis sosial. Nah, ekonomi keluarga ini adalah hal yang harus kita jaga. Kedua adalah sektor UMKM nih. Pembuka lapangan kerja terbesar, job safety net. Kalau dulu UMKM ini jadi penyelamat, sekarang ini UMKM lagi pingsan. Makanya Bang Renier cepat marah itu, Abi semua ini seperti galau gitu karena kali ini UMKM ini yang paling terhantam duluan di ronde-ronde pertama. Jadi UMKM inilah yang harus dibantu. Model bantuannya itu konkret sebetulnya. Pasokan likuiditas, pasokan permintaan. Jadi kalau dua hal, satu diberi likuiditas, kedua dikasih order.
Ini yang selalu saya ingatkan, dan KSBB satu kerjasama ini, satu kemitraan secara kolosal dan masif ini mudah-mudahan bisa meningkatkan order mereka dengan keberpihakan dan ada fasilitas likuiditasnya dari perbankan, terutama dari Bank DKI. Nah, saya ingin mengingatkan ada beberapa sektor yang lagi moncer banget, yaitu pangan, biomedik, dan kesehatan. Teman-teman Kadin DKI sekarang bisa pivot, bisa melakukan penyesuaian dan adaptasi. Kan bahasa Mandarinnya adalah krisis itu wei qi, danger dan opportunity. Wei-nya itu danger, qi-nya opportunity, ada peluang. Nih peluangnya di depan ada, tadi ayatnya sudah disampaikan, percayalah Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan mencoba kaumnya di luar batas kemampuannya. Dan di balik satu pintu yang tertutup ada pintu-pintu lain yang terbuka. Nah, akselerasi digital yang terjadi sekarang ini harus dibantu. Dan disinilah peran daripada kami, Jakpreneur, Kadin, OKOC, semua bekerja sama. Harus bantu untuk menguatkan dengan membantu mereka memfasilitasi akselerasi digitalisasi. Konkretnya, kalau menjawab Bang Renner, konkretnya, dan nanti saya minta tolong Abi untuk bisa bantu untuk menguatkan, adalah kita bangun gerakan untuk belanja produk-produk lokal, produk-produk toko tetangga, teman sendiri, gerakan konsumsi, gerakan roda ekonomi. Teman tetangga kita, satu WhatsApp grup, alumni, majelis taklim, ini yang kita prioritaskan untuk pemulihan ini. Nah, jadi kalau ditanya apa konkretnya, tadi sudah ada konkretnya, cepat dieksekusi, dan terakhir saya mau kasih pantun terakhir. Main layangan di Cikini, jangan lupa membawa benang. Dengan tema webinar hari ini, ayo pengusaha bertahan dan menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sandi tadi pencerahannya bahwa pemerintah provinsi juga sudah melakukan 3T, testing, tracing, dan treating, dan juga kita masyarakat patuh dengan 3M-nya. Cuman memang kita melihat bahwa ekonomi masih sangat-sangat lambat walaupun ada pencerahan, dan kita melihat bahwa ada satu kontradiksi antara teman-teman yang ada di DKI Jakarta bahwa mereka tidak boleh, misalnya yang punya restoran, yang punya kafe, yang punya tempat makan, segala macam tidak boleh buka, tapi akhirnya teman-teman tuh pada lari ke Bintaro, ke Bekasi, ke Depok, ke Bogor, karena di sana juga masih open, sehingga yang tadi kebijakan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk menarik rem tangan itu membuat beberapa banyak orang terpelanting karena memang mereka nggak siap, baru mau bangkit tapi ternyata direm lagi. Baik, kita akan buka sesi pertanyaan pada kali ini. Silakan antara teman-teman, mudah-mudahan Pak Wagub masih punya waktu untuk bisa bersama-sama kita. Saya persilahkan, ada yang mau bertanya, tolong langsung aja karena memang waktunya sangat-sangat sempit. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, Pak Abi, silakan. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Ketua Umum Kadin DKI, Pak Wagub, Bang Sandi, dan rekan-rekan sekalian. Saya hanya konkret saja mengusulkan. Ada 32 RSUD, 400 puskesmas, dan tentunya ada 10 juta warga DKI yang butuh sembako. Saran saya, Pak Wagub, instruksikan aja dinas terkait atau RSUD terkait untuk melakukan penunjukan langsung kepada UMKM. Kemudian pembiayaannya dari mana? Ya pembiayaannya dari Bank DKI. Jadi dengan adanya SK, UMKM bisa mendapatkan uang muka dan bisa menyelesaikan pekerjaannya. Kira-kira gitu aja Pak Wagub, itu udah sangat membantu kita yang konkret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, mau jawab? Silakan. Oke, terima kasih Mas Abi. Saya kira usulan yang bagus. Siap. Memang sejak saya jadi Wagub, saya ikut apa yang Pak Sandi lakukan. Jadi saya minta Pemprov harus tidak hanya mengusulkan, mempelopori, tapi juga melaksanakan, memastikan ada keberpihakan
kepada masyarakat yang lemah, pada usaha-usaha kecil, UMKM, koperasi, dan sebagainya. Di Pemprov kami minta jangan ada lagi produk-produk yang kita makan, snack, box makanan dari produk-produk yang mohon maaf itu dari kelompok-kelompok yang mahal. Kita minta harus membeli dari produk-produk UMKM. Jadi semua kebutuhan hari-hari apapun yang dibutuhkan di Pemprov dan BUMD kita minta mengambil dari produk UMKM. Begitu juga soal rumah sakit juga sudah kami minta semua kalau beli nasi box, snack apapun itu kebutuhannya, termasuk silakan teman-teman semua dalam rangka COVID ini sesungguhnya ada 5,32 triliun anggaran COVID untuk baksos, untuk kesehatan, dan untuk stimulus ekonomi. Kita minta juga agar mengutamakan daripada UMKM, termasuk waktu kita mengadakan 22 juta masker di awal-awal, kita semua kita minta itu membeli atau menggunakan produk dari UMKM. Jadi kita larang mengambil dari pabrikan, mohon maaf, itu sudah kita mintakan. Jadi kalau teman-teman melihat ada Pemprov, dinas yang tidak berpihak pada UMKM, tolong sampaikan kepada kami, nanti akan kami beri peringatan dan lain-lain. Begitu juga terhadap pembelanjaan 5,32 triliun, teman-teman tolong dibantu dipantau, saya pribadi memiliki keterbatasan juga. Kalau tidak ada keberpihakan pada UMKM, tolong laporkan, karena perintah kami jelas harus ada keberpihakan pada UMKM dalam berbagai belanja apapun. Bahkan ya ke depan saya pribadi mengusulkan supaya tidak hanya penunjukan yang diperbanyak, tapi juga nilai-nilai proyek yang besar itu dibagi-bagilah kecil-kecil. Kalau sebelumnya pada pemerintahan sebelumnya itu nilainya besar-besar, 200 miliar dan sebagainya, atau lebih 100 miliar, kita minta diperkecil supaya memberi kesempatan kepada kelompok usaha kecil dan menengah untuk bisa berpartisipasi, berkontribusi dalam pembangunan kota Jakarta. Jadi beberapa bentuk keberpihakan memang akan ada dan terus kita wujudkan. Mohon juga bantuan dari teman-teman semua, dari Mikadin, untuk memantau, mengevaluasi, dan memberi masukan. Dan nggak ada salahnya tunjuk hidung juga boleh. Silakan ditunjuk siapa orangnya, siapa pejabatnya, di mana yang nggak benar sampaikan supaya kita bisa koreksi, kita perbaiki ke depan. Terima kasih, Mas Abi. Ya. Terima kasih Pak Wagub. Mungkin karena ini tadi beberapa pertanyaan dan juga jawaban Pak Wagub dan tadi arahan dari Bang Sandi menyangkut Bank DKI, mungkin ada baiknya Pak Babai, silakan Pak Babai, ada sedikit komentar, silakan. Terima kasih Mas Laja. Jadi menyambung pertanyaan Mas Abi tadi ya. Jadi Mas Abi, kita itu Bank DKI sudah menyiapkan produk khusus untuk yang tadi seperti harapan Mas Abi tadi. Jadi kalau sudah ada penunjukan langsung atau SPK atau kontrak dengan Pemprov atau BUMD, jadi bisa langsung diajukan ke kita. Jadi untuk yang nilainya kecil-kecil tanpa jaminan tuh Mas Abi. Gitu. Jadi kalau udah ada kontraknya gitu ya, itu bisa diajukan langsung ke kita. Nanti langsung ada pembiayaan dari kita. Itu. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Pak Babai, terima kasih. Mungkin saya mohon nanti ada sesi tersendiri ya antara Kadin DKI dengan mungkin Bank DKI sehingga bisa bertanya. Ada yang lain silahkan. Laja. Saya Laja. Pak Boy, silakan. Ya, makasih. Selamat sore. Saya tertarik karena judulnya. Judulnya bertahan dan menang. Kalau saya pengen sebetulnya mendengar bagaimana cara bertahan dan untuk menang. Tapi kalau yang saya dengar adanya misalnya pangan, biomedik, kira-kira kurang lebih potensinya ada di sana atau peluangnya ada di sana. Nah, di Kadin DKI itu banyak kan kontraktor. Jadi bagaimana mereka untuk merubah dengan cepat kalau kita disuruh untuk main di UMKM. Nah, kira-kira bagaimana caranya untuk kita bisa untuk menang dan bertahan. Jadi penjelasannya itu sebetulnya sesuai dengan tema begitu. Nah, mungkin siapa saja yang bisa jawab nggak apa-apa. Terima kasih, Bang Laja. Baik, Bang Boy. Saya persilakan Bang Sandi. Silakan Bang Sandi untuk bisa menanggapi.
Oke, Bang Boyle, si pembunuh bayaran. Ini bisnisnya pembunuh bayaran, Pak Wagub. Dia Tapi nggak ditangkap-tangkap. Tapi nggak ditangkap nih Pak Wagub. Dia pembunuh bayaran. Tapi bunuh ini lebih banyak. Bunuh Hama. ya Hama. betul. Hama. Oke, ini dia strateginya Chief Boyle. Yang ada di depan kita hanya satu. Siap, Ketum, kita siap. bertahan dan menang adalah pivot dan rebound. Ini adalah cara kita untuk bisa bertahan di tengah pandemi. Jadi saya loncat aja ya, karena tadi kita udah tahu pandemi ini turun. Nah ini strateginya ada 4 nih. Saya sih konkret-konkret aja nih Bang Boyle. Strategi pertama, cash is king. Selain daripada protokol kesehatan, protokol keuangan yang bisnis di UMKM, kita harus sistemnya PO sekarang, pre-order. Lihat aja Iqbal Farabi nawarin Nutella bread pudding, padahal dia bisnis telekomunikasi. Dia nawarin jualan gudeg, harganya 60.000, dia nggak mau invest di 60.000, dia pakai pre-order. Kedua, ini begitu sudah semakin tinggi, bahwa angka infeksi semakin tinggi, kita mulai beradaptasi terhadap new normal. Dan kita mulai berinvestasi di sektor-sektor yang masih ada harapan untuk berkembang. Nah, strategi berikutnya adalah tetap waspada. Jangan panik, jangan galau. Karena biasanya di tengah-tengah ketidakpastian yang luar biasa adalah adanya satu peluang. Dan terakhir strateginya Bang Boyle adalah survive through ecosystem. Nah, ekosistem kita ini ekosistem Kadin, ekosistem yang selama ini terbukti pengusaha-pengusaha kita bisa bertahan. Nah, saya boleh menyatakan bahwa saya optimis sekali karena teman-teman ini sangat terbiasa untuk menghadapi begitu banyak tantangan dan beradaptasi secara cepat. Ini sudah ditunjukkan oleh teman-teman Kadin waktu krisis tahun 97, terus tahun 2008. Ketua Umum Rosan Kadin Indonesia 2008 waktu sama saya tuh menghadapi keadaan yang sangat-sangat berat. Pada waktu itu kita siklus daripada global financial crisis mengakibatkan perusahaan kita harus direstrukturisasi secara total. Nah, tapi ternyata di balik kesulitan ada beberapa kemudahan-kemudahan. Konsepnya adalah bagaimana kita bergandengan tangan, mungkin secara virtual, saling fokus kepada sektor-sektor yang memang menjadi sekarang menjadi disebut sebagai COVID winner atau pandemic winner. Nah, ini adalah bagian daripada adapting to next normal ya, jangan new normal. Karena kita kadang-kadang salah bicara new normal, tapi next normal ini akselerasi digitalisasi kita, bagaimana kita bisa mengambil peluang di beberapa sektor yang tiba-tiba muncul, dropshipper. Ini belum ada yang ngeliatin nih, tapi ada konsep selain dari reseller adalah dropshipper. Dropshipper ini mengharuskan semua punya kemampuan untuk berintegrasi dengan logistik dan supply chain. Nah, ini perlu juga kita akan tingkatkan ke depan. Saya lihat metode reboundnya ini adalah kurva V nih, Bang Boyle. Jadi kita ada di titik terendah di kuartal kedua. Kuartal ketiga ini kita masih negatif, tapi tidak sedalam kuartal kedua. Jadi kenapa saya optimis kita bisa bertahan dan menang? Karena ini kurva V-nya sudah mulai terbentuk. Nah, kuncinya adalah kita harus saling bersatu, jangan saling menyalahkan. Kalau vertikalnya di mana? Inilah yang kita bisa lihat nih. Nanti tolong teman-teman Kadin Laja dibagikan kepada peserta bahwa kalau dilihat sektor-sektornya mulai dari sektor healthcare, sektor infocom, sektor-sektor yang berkaitan dengan jasa, untuk real estate, untuk kontraktor yang akan booming, Bang Boyle, dan ini akan luar biasa adalah repurposing and relocation. Karena akan banyak gedung-gedung ini tidak optimal lagi dengan banyaknya orang work from home.
tapi akan ada kebutuhan baru, yaitu purposing dan reconditioning daripada gedung-gedung yang tiba-tiba kosong bisa difungsikan untuk kegiatan yang lain. Nah, ini menarik sekali nih. Saya melihat dari segi real estate ya, karena Jakarta juga adalah kota yang banyak bisnis di bidang properti. Saya ulangi, repurposing and reconfiguring. Itu yang akan menjadi sektor-sektor yang akan berkembang juga. Nah, inilah yang saya bilang. Tadi mungkin terlalu cepat bicaranya Pak Boyle. Sektornya kemana aja? Ini kesehatan. Sektor teleconferencing. Hari ini kita biasanya kalau Kadin DKI bikin acara kan di hotel. Terus ada makanannya, enak-enak biasanya makanannya tuh. AC dan lain sebagainya. Sekarang 100 orang ngumpul, MC-nya gratis, narasumbernya nggak ada yang dibayar, nggak ada yang dapat snack, semuanya listrik bayar sendiri-sendiri. Nah, ini ada nanti realokasi daripada anggaran-anggaran yang selama ini untuk telekonferensi, untuk pertemuan-pertemuan seperti itu bisa disalurkan kepada UMKM-UMKM dalam konsep mungkin akselerasi daripada digitalisasi pelatihan, pendampingan dan lain sebagainya. Pendidikan MOOC, ini namanya Massive Online Open Course. Ini terbuka sekali. Saya lihat kemarin saya ikut webinar, saya jadi pembicara, pesertanya hampir 6.000 pesertanya. Di Zoom room-nya 1.000, terus di YouTube-nya 4-5.000. Digitalisasi juga. Food, ya udahlah kalau food ini sekarang lagi malah booming banget. Biotech termasuk jamu, termasuk obat-obatan preventif, terutama sekarang ini yang jualan vitamin lagi booming. Kita lihat juga yang jualan jamu, yang jualan obat-obatan kayu putih. Waduh, kayu putih susah dapatnya. Sekarang orang-orang semua nyari eucalyptus. Legal, karena di Kadin ini banyak yang juga bergerak di sektor hukum, ini akan berkembang luar biasa nih legal. Karena menurut saya akan ada perubahan tatanan. Jadi daripada masuk ke dispute, daripada masuk ke bankruptcy, ada dari segi hukum untuk mengatur ulang hubungan kita dengan mitra kita, hubungan kita dengan vendor, hubungan kita dengan supplier, dan lain sebagainya. Dan terakhir, DKI akan tumbuhlah clean energy. Sekarang rooftop ini bisa apalagi Bang Boyle ini punya bisnis dari rumah ke rumah, pembunuh hama. Nah, sekarang dari rumah ke rumah akan dibangun lebih banyak rooftop solar panel, di mana banyak rumah-rumah nanti akan mengurangi konsumsi listriknya karena mereka bisa menangkap energi berbasis surya. Nah, ini juga gedung-gedung akan berubah juga. Selain daripada pembangkitnya dari surya, mereka akan menurunkan konsumsi listriknya melalui penghematan listrik daripada gedung-gedung tersebut dan juga gedung-gedung pemerintahan. Saya rasa itu yang bisa saya share, Bang Boyle, konkretnya. Terakhir, inilah paket kebijakan ekonomi yang menurut saya sangat penting ya buat teman-teman di sini. Bagaimana caranya paket ekonomi ini bisa tereksekusi dengan segera. Jadi mulai dari kemudahan berbisnis ini ya, tax insentif tadi Pak Wagub sudah sampaikan. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah business dan infrastructure insentif, termasuk faktor likuiditas bagi UMKM dan meningkatkan omset daripada mereka. Yang diusulkan oleh Mas Abi itu konkret dan itu menurut saya bisa dieksekusi. Karena sekarang dalam era COVID kita bisa penunjukan langsung dan Bank DKI bisa memberikan pendanaannya. Harus dipercepat, intinya mari kita fokus bangkit dan menang untuk para UMKM. Demikian Mas Boyle, mudah-mudahan bisa menjawab. Assalamualaikum. Tuhan memberkati. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan berakhirnya penjelasan dari Pak Sandi, sudah 1 jam lebih kita bergabung dalam webinar ini. Terima kasih atas kehadirannya Mas Sandi, Bu Diana Dewi sebagai Sabdul Bait, saya mewakili, dan juga Pak
Wagub yang sama-sama kita cintai, jaga kesehatan Pak Wagub, biar jangan telat-telat, biar jangan kurus-kurus, karena Pak Wagub lebih ganteng kalau agak-agak gemuk. Baik, terima kasih teman-teman semua, Mas Andi, terima kasih Pak Babai dari Bank DKI dan teman-teman semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengurus Kadin DKI Jakarta. Saya mewakili Bu Diana Dewi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesempatan kita bertemu pada sore hari ini. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sandi, makasih. Sukses Pak Dirut. Sukses Pak Raja. Pak Dirut. Terima kasih. Sukses ketum. Pak Wagub. Mantap. Pak Wagub. Izin Mantap. Pak Raja foto bersama Pak. Oh ya, Bersama. Izin Pak Raja foto bersama. Bang Sandi jangan keluar. Bang Sandi mana nih? Udah live belum kan? Siap, masih ada ya? Udah live. Ayo kita foto. Yuk. Siap. Mantap. Oke, sudah? Ya. Siap. Oke. Terima kasih. Oke. Pak Wagub, terima kasih Pak Wagub. Siap, makasih. Terima kasih Mas Sandi. Terima kasih Bang Sandi. Bu Ketum, terima kasih Bu Ketum. Terima kasih Mas Bang Raja. Sandi. Makasih lagi, makasih. Makasih. Terima kasih. Bu Diana. Dirut. Makasih, Pak. Kembangkan Terima kasih Pak Ketum dan Pak Wagub, Pak Sandi. Mari, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman yang lain.